A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak, ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, kemarin kita belajar tentang al-istithna. Masih ingat al-istithna? Exception. Apa pelajaran kemarin? Exception itu? Jadi ada pengecualian dalam kehidupan. Pengecualian itu artinya tidak semua orang dikasih Allah hadiah atau reward yang sama. Maka bagaimana cara downloadnya? Mana saya sudah ajarkan, sudah kasih ijazah ke antum. Apa yang harus dibaca? Allahumma la mani'a lima a'tait. Jadi antum harus yakin, oh saya sekeluarga ini insya Allah akan selamat dari berbagai macam fitnah. Ya, kalau Allah mau ngasih, tidak ada yang bisa menghalangi. Lihat lanjutan dari exception ini. Antum buka surat Fatir. Ini ayat dulu saya pakai untuk jadi motivasi saya. Ini udah pernah saya bahas, tapi lama sekali, sangat lama. Ini dulu narasi materi-materi saya 2013, 2014. Karena dulu saya lagi pengen download ini gitu, pengen dapat sesuatu. Kan segala sesuatu terasa indah kalau belum dimiliki kan. Waktu itu Munzalam tuh ya perlu mobil, ya perlu motor. Kalau sekarang berpikirnya bagaimana memelihara, mengawasi. Nah inilah ayat yang kemarin saya belum sempat sampaikan. Coba buka. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin. Jadi ada yang lebih tinggi dari sekadar rezeki, namanya rahmat Allah. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin. Suami tambah sayang sama istri. Itu kan yang diharapkan ibu-ibu. Bukan cuma tambah sayang, tambah transferan kak. Suka kira-kira? Oh semua perempuan suka. Tambah sayang, tambah transferan, tambah baik, tambah pengertian. Itu namanya rahmatun. Begitu juga sebaliknya. Apa yang diharapkan oleh seorang suami? Istri semakin taat, semakin tahu dia nutup aurat, semakin menjaga diri. Oh bangganya luar biasa ketika suami melihat istrinya semakin sholat tepat waktu, semakin taat, semakin dekat sama Allah. Itu namanya rahmatun. Apa? Rahmatun. Tidak perlu dinasihati. Tiba-tiba, coba bapak-bapak, antum letih di luar, letih gitu, capek-capek, betungkus lumus lah pokoknya di luar tuh. Habis kena tolak, kena marah bos. Begitu antum pulang ke rumah, masuk ke kamar, tengok istri lagi pakai mukena lagi baca Quran, ayo, hilang nggak letihnya? Gimana rasanya? Ayah udah pulang, Abi udah pulang, masya Allah. Yang punya, sana ngayal kita yang jomblo ya. Sesuatu itu terasa indah jika belum dimiliki, ya kan? Apa rasanya ketika pulang nengok istri, ayah udah pulang, papa udah pulang, udah disiapkan sarapannya pak, udah disiap, hilang tuh capek di luar, hilang nggak? Bayangkan kalau dia pakai daster koyak, tekangkang gitu, balik kanan nggak? Putar balik, kita udah laku keluargian. Ini namanya rahmatun. Apa namanya?
Dan Allah bilang ma yaftahillahu linnas. Siapa? Bukan lil mukminin. Artinya teman-teman, yang hari ini abang kakak yang sedang jatuh, sedang terpuruk, sedang punya cita-cita, sedang punya harapan, engkau berhak download dan dapat ini yang namanya rahmatun linnas ma yaftahillah. Apa yang sudah dibuka oleh Allah dari rahmat kepada semua manusia, fala mumsikalah, tidak ada yang bisa menghalangi. Nyambung tak kira-kira? Ayat 2 Fatir surat 35 ayat 2. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha. Jadi rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, lahir batin. Kakak dikasih Allah hidup yang berkualitas, badan sehat, naudzubillah min dzalik, dijauhkan dari kanker payudara, kanker mulut rahim, kanker prostat, kemudian berbagai macam penyakit-penyakitnya perempuan dan laki-laki. Terus kakak dikasih Allah juga taat kepada Allah, semakin jaga aurat, semakin semangat mendidik anak, semakin semangat melayan suami, semakin semangat bersedekah, nolong orang, ada amal soleh, tertarik gitu hati itu namanya rahmatun. Apa namanya? Bisa nggak Allah kasih itu semuanya? Wah, mudah sekali bagi Allah, terlalu mudah bagi Allah. Nah, ini yang saya mau kasih tahu sama abang kakak, Allah bisa bukakan yang namanya rahmat, bukan hanya sekedar rezeki atau uang atau harta itu kecil. Kita lagi bicara mau download ini masuk Ramadan, kita mau minta sama Allah yang lebih tinggi dari sekedar rezeki, yaitu rahmat. Rahmatun itu bagian dari rezeki juga, tapi rahmat ini jauh lebih luas itu, coverage-nya lebih banyak, lebih besar. Dapat rahmat dan kasih, dapat rahmat itu dapat kasih sayang Allah. Dapat apa? Nah, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Lanjutannya apa? Wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di. Tapi ingat, ada yang ditahan sama Allah. Ada nggak yang ditahan sama Allah? Biar salto dicari duit, biar jukir balik pagi jadi siang, siang jadi malam, malam jadi subuh, bersalto cari duit, nggak bisa kata Allah, kan rezeki. Maka ada ulama yang mengatakan rizquka la yakuluhu ghairuka. Apa artinya? Rezekimu tidak akan dimakan oleh orang lain. Inilah yang membuat orang-orang yang beriman itu hidupnya jadi lebih tenang. Tidak ada dalam otak dia kompetitor, karena rezekimu tidak akan dimakan orang lain. Nah, nanti dalam kajian-kajian antum ketika sharing kepada kawan-kawan di dunia bisnis, dunia usaha, rezekimu tidak akan diambil oleh orang lain. Tapi bukan berarti ayat ini membuat kita jadi malas gitu, diam, temenung, enggak ngapa-ngapain itu, enggak. Rizquka la yakulu ghairuka artinya sekuat apapun orang lain pengen mengambil rezeki itu dari saya, mengambil barang itu dari saya, mengambil pelanggan itu dari saya, mengambil customer dari saya, kalau memang rezeki saya, dia pasti balik ke saya. Bisa dipahami nggak kira-kira? Paham? Tapi juga sebaliknya, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di. Sekuat apapun antum mengumpulkan duitnya, ngambil uangnya, apalagi berusaha untuk mencapainya, kalau dipegang sama Allah, kalau ditangkap sama Allah dan bukan rezeki itu, tak dapat. Udah depan mata hilang. Saya sering alami itu. Bayangkanlah dari Kuala Lumpur nyupir, baru pertama kali belajar nyupir, pergi ke Perak, ada negeri Perak namanya, ke sana sekian jam, tidak ada Google Maps saat itu,
Jadi nyupir salah-salah kan, belok sini salah, ternyata belok sini salah, diarahkan cuma gitu aja. Pakai feeling lah. Telepon nanti lewat sini, patokannya ini. Dulu belum ada Google Map kan? 2010, 2011 gitu. Belum ada Google Map. Handphone masih yang Iona, ini merek Cina. Yang baterainya ngembung. Begitu sampai di sana, orang-orang udah bubar. Dengan santai yang ngundang tuh bilang, ya karena memang dia tidak tahu kan perjuangan saya untuk sampai ke sana. Mohon maaf mas, katanya. Udah tidak ada orang-orang udah bertidur sampai telat sih. Ya memang salah saya, terlambat dari siang pada untuk berangkat. Tak berduit, makan permen ya sepanjang jalan. Tak bisa mampir ke rest area, tak berani. Alhamdulillah sampai di Perak itu ditumpangkan dapat makan di kantin. Jadi kalau ada gedung tinggi, di situ ada bangunan kotak-kotak gitu. Nah itu namanya beden-beden gitulah untuk orang-orang Indonesia yang kerja di situ. Bangun rumah bangun gedung, nah mereka numpang. Nah ada kantin-kantin ibu-ibu situ tuh. Nah makanlah situ, dapat makan malam, habis itu tidur. Ini Bunda Om juga, saya kan ingat dulu zaman-zaman KIA, masih baru KIA. Ini belum ada dua nih, belum ada. Jadi Bunda dengan kita berempat waktu saya, Bunda Uu, Ade, ada namanya Ade, kamu KIA masih baik. Itu tidur di peti kemas yang dibelah empat gitu. Nah itu tidur pakai papan tripex tebal ini, terus dialas pakai kain Bali. Oh itu saya rasanya remuk hati saya waktu itu. Saya foto tuh tapi tak ada dah fotonya, ada handphone itu. Saya ingat tuh episode itu tuh. Ya Allah, saya bilang aku bawa istri aku sampai sejauh ini mau cari makan tanda kutip ya, tapi tak dapat. Di situ saya belajar memang sakit berharap sama manusia. Tapi ya itu kenangan. Jadi gini, kalau antum hari ini sedang berada di episode itu, jangan buru-buru di delete memori itu, di screenshot, di foto, diingat-ingat. Nanti itu akan jadi cerita manis suatu saat. Kenapa? Lihat lanjutan ayatnya. Ya ayuhan nas, apa? Ya ayuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaikum. Wah, bayangkan setelah ada ujian ujian diambil ataupun ditahan ataupun diberi atau ditahan, Allah suruh tetap kita bersyukur. Ya ayuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaikum. Oke, kita susah, tapi bisa ngelihat enggak? Bisa. Oke, kita susah, tapi bisa bernafas enggak? Oke, kita susah mungkin saat ini, bisa bicara enggak? Uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingat kemarin urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat. Islam tuh fair jadi agama. Urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Oh, ada orang sedekah 1 juta sehari, aku baru 25.000 sebulan, malu itu namanya urusan akhirat lihat ke atas. Ada orang bisa tahajud jam 2 malam, jam 3 malam, sudah bangun, sudah dalam kondisi mandi, kok aku sholat subuh aja masih kesiangan. Astagfirullahaladzim. Itu namanya urusan dunia. Urusan akhirat lihat ke atas. Urusan dunia lihat ke bawah. Oh masya Allah, alhamdulillah, ini mobil enak dipakai. Ada orang gak punya mobil, jangankan hak pakai, jangankan hak milik itu, hak pakai pun tak punya. Maka Allah bilang ya ayuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ayo baca sama-sama. Ya ayyuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ajak ngobrol istri, saya banyak rezeki gitu nih. Kalau punya, kan tinggal 1 hari ya. Kalau belum ya sabar. Ajak ngobrol istri saya. Kalau hari ini beli jilbabnya pasar tengah, terus nengok BS Lady, ya pusing lah. Berapa lah ihsan papa nih gitu. Kau papa kan kau tak punya. Gimana?
Papa kan kaum tak punya, kaum papa gitu. Ada yang pakai papa di sini kan? Papa, ada pipi, ada papi, ada api. Api itu panas ya terus. Oh, Anda marah ya. Apa Allah perintahkan kalau mau dapat rahmat? Ini rumus ya teman-teman ya. Linnas. Ayo, coba gimana cara nyimpulkannya? Ayat 2 ayat 3 ini. Kalau mau dibukakan rahmat, bersyukurlah. Nah, gitu loh. Ini kan rumus lama. Antum pasti bilang, "Oh, udah tahu aku." Apa ayatnya? Prakteknya, Bos. Gimana mengaplikasikan syukur tuh? Lihat ke bawah, urusan dunia. Urusan akhirat, lihat ke atas. Jadi antum jangan motivasinya, ngapa tidak minta ampun bang? Fir'aun lebih banyak di dosanya. Tidak gitu cara pembandingnya tua. Masa pembandingnya Fir'aun? Kalau urusan ibadah, amal soleh, ya lihat orang yang lebih taat, yang baca Quran lebih bagus, yang bangun subuhnya lebih istiqomah, yang secara kualitas orangnya itu attitude-nya baik, rendah hati, low profile. Dia ini bisa semua, tapi kok kita nyaman gitu. Dia ini tidak sok pintar, tidak sok tahu gitu. Kok enak ya sama orang. Nah, itu dijadikan benchmarking. Tapi ketika urusan dunia, ya kita lihat tuh, kita bisa pakai motor, rodanya roda 2, ada orang pakai roda 3 karena mohon maaf kakinya cacat. Nah, di situ muncul syukur, muncul rasa yang saya bilang. Uzkuru ni'matallahi alaikum. Lihat ayatnya, ini menarik sekali. Saya suka bahasa ayat ini. Coba lihat. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Itu kayak kalimat tanya tapi tidak perlu dijawab gitu. Apa namanya? Retorika. Hal min khaliqin, ada ke yang levelnya tuh khaliq. Kan kita ini makhluk yang diciptakan. Ya kan? Dia yang menciptakan, khaliq. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama wal ard. Ada ke di muka bumi ini pencipta selain aku yang bisa memberikan rezeki selain dari langit dan bumi selain aku? Ada enggak? Retoris, bukan retorika, retoris. Ghairullah yarzuqukum minas sama wal ard. Ada enggak jawabannya? Langsung dijawab sama Allah, la ilaha illahu. Tak ada. Ini kayak kita dipegang leher ini, terus diangkat, disimpan di pojok dinding. Ada enggak yang selain aku gitu? Nah, waktu inilah saya, teman-teman, dengan izin Allah belajar merenungi bahwasanya satu-satunya harapan, satu-satunya tempat meminta, satu-satunya tempat untuk berharap total cuma Allah, karena yang lain tak bisa ngasih. Inilah saat itu. Kalau antum berpikir, Ustaz ngomong gitu enak, Ustaz udah punya kenalan banyak. Enggak, ini saya bilang tadi, ayat ini saya bahas 2013, 2012, saat saya belum kenal siapapun. Saya belum punya link-link siapa, tak tahu, betul-betul tak tahu. Pertanyaan ini tak butuh jawaban, pertanyaan ini hanya butuh iman. Itulah yang saya sering bilang sama antum, cuma Allah saja. Antum kira ngelatih cuma Allah saja tuh sebulan 2 bulan? Saya pribadi 8 tahun. Ada orang, Ustaz doakan ya, nanti mudah-mudahan tanah saya laku. Nanti kalau tanah saya laku, mudah-mudahan bisa bantu masjid Kapal Munzalan. Datanglah si mundur nih. Saya maksudnya. Di mana tanahnya Kak? Situ Ustaz naik motor, injak tanah. Ilmu Pak Sukri lah, saya lepas sendal, doakan. Fatihah, semoga Allah mudah. Wah, doa gitu sama-sama. Semoga kakak gitu. Alhamdulillah laku tanahnya. Terus kakaknya hilang. Kamu kakak-kakaknya laku. Itu episode-episode yang saya harus lewati. Ustaz doakan Ustaz ruko kita, Ustaz ruko.
Ruko, datang lagi, masih belum kapok nih. Kamu gak sih bodoh? Datang lagi kita ke rukonya, doa lagi. Alhamdulillah laris. Kadang-kadang lewat situ kan, ada, tak ada. 2M kan bayarannya? Makasih man. Makasih banyak oh. Ustaz doakan Ustaz ya. Rajin ikut pengajian, rajin ikut majelis taklim. Saya ini mau buka butik Ustaz, biar bisa jualan, biar bisa ini. Oh iya Kak, mudah-mudahan bisnisnya, butiknya nanti maju sukses. Kakak semakin taat, semakin dekat sama Allah. Alhamdulillah. Maju butiknya hilang dari majelis taklim. Sampai sekarang tak pernah ketemu lagi saya. Paham tuh? Ya. Paham tak? Hilang ditelan bumi. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samaa'i wal hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Yarzuqukum minas sama'i wal ard. Dari situ saya merenung lagi. Oh. Nah, akhirnya mulai belajar saya. Ini saya bertahun-tahun ya kawan-kawan ya. Jadi gini, kita bisa nolong si A ya. Nolong si A setahun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Masih nunggu-nunggu nih, manalah si A ya. Manalah si A. Tahu-tahu Allah ganti lewat jalur si F, G, K, L dan seterusnya. Jauh sekali lompatnya. Orang-orang yang tak pernah kita prediksi, tak pernah kita ingat-ingat, bahkan tak masuk dalam hitungan, karena tak kenal sama sekali. Tiba-tiba dia datang ngasih bantuan. Loh, yang aku tunggu si A, kok yang nolong si Z, si F, si Q gitu. Kok begini sih? Kebetulan. Oke. Tolong lagi si B, yang nolong X. Jauh gitu. Dan itu awalnya kan Pontianak ya. Datang pertolongan dari Ketapang, datang pertolongan dari Mempawah. Si pertolongan datang dari Mempawah, datang pertolongan dari Putus Hibau, datang telepon dari ini. Saya bilang kemarin Sungai Raya Dalam yang nolong orang Paris 2, yang nolong orang Punggur, yang nolong orang Sungai Jawi. Mulai makin jauh nih, sampai akhirnya polanya berulang-ulang, tapi coveragenya makin jauh. Masalah di Pontianak yang nolong orang Bandung, masalah di Pontianak dapat pertolongan dari Sulawesi, masalah di Pontianak datang pertolongan dari Sumatera. Loh, kok bisa begini? Mulai lagi tuh, datang bantuan dari Dubai, datang bantuan dari Qatar, datang transferan dari Turki. Oh, tadi kan coveragenya Sungai Raya, Sungai Jawi, sama-sama sungai. Paham gak antum nih? Makin lama makin luas. Itulah jadi dari Kalbar menyapa Indonesia itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau
saya dengan Tokya tuh duduk berdua gitu, ya pasti kalimatnya sama. Tak nyangka itu Aji, itulah Tokya. Orang nengok kita bingung. Oh jangankan orang, kita yang jalani. Ini rahmat Allah enggak? Masjid Kapal Munzalan ini. Antum ngerasa tak dapat rahmat Allah? Hah? Bukan karena kepintaran kita kan? Profesor, ini doktor S3, ngurus buku tulis, kena bully pasti, dibilang kurang kerjaan lah, inilah itulah, tidak apa-apa. SOP-nya gitu memang. Justru kalau tidak ada yang ngebully, Pak Dokter harus bikin status kalau ngebully saya gitu. Tolong fitnah saya, gitu SOP-nya. La ilaha illahu fa'anna tu'fakun. Nah ini yang jelek banget tuh. Kenapa engkau berpaling dari ketauhidan? Kenapa engkau berpaling dari keimanan? Kenapa engkau berpaling dari tauhid? Kenapa engkau berpaling dari aku, kata Allah? Fa'anna tu'fakun. Balik. Itu yang bikin saya tuh kenceng tuh. Ayo ke masjid, ayo subuh, ayo Quran. Siapa yang ngerasakan ketika mulai MSQ, Masjid Subuh Quran, mulai jadi lebih baik kehidupan? Ada nggak ngerasa? Berdampak nggak terhadap kehidupan? Masjid Subuh Quran, terasa? Dan itu kan nggak bisa kita mulai dari orang lain kan? Paksa istri gitu, berubah nggak? Bisa. Paksa siapa? Diri sendiri. Emang itu rumusnya. Maka kata Allah fa'anna tu'fakun. Nah hebatnya apa janji Allah itu kan tidak mungkin meleset ya. Nah begitu kita betulkan diri kita sendiri, ternyata Allah betulkan istri kita. Terasa tak? Allah betulkan pasangan kita. Suami dibetulkan Allah. Nanti menjalar, anak sembuh, anak sehat. Tuh MSQ ajaib Ustaz. Ada rumus lain memang. Masjid Subuh Quran. Lihat keberkahannya masjid, keberkahannya sholat subuh, keberkahannya Quran, balik ke Quran. Bacalah satu lembar saya bilang, atau satu halaman, one day one page kan SOP itu, satu halaman plus artinya. Baca juga, hidup lebih tenang. Jadi masa orang tanya apa yang harus saya lakukan Ustaz? Nah ada lain. MSQ Masjid Subuh Quran dan tingkatkan kualitasnya. Kualitas Qurannya betulkan, kualitas subuhnya makin perbaiki. Tadinya mungkin belum mandi subuh, mandi subuh. Tadinya mungkin belum baca Quran sama artinya, baca artinya. Tadinya ke masjid mungkin pas sudah Assalamualaikum warahmatullah, udah salam ya baru Mas Bu. Sekarang mulai datang sebelum komat, datang lagi fight. MSQ Masjid Subuh Quran. Ini cobalah kotak saya. Siapa yang merasakan testimoni MSQ? Ada pertolongan Allah? Hah? Bisa dihitung? Berlimpah-limpah. Perbaiki wudhu, ya kan? Perbaiki cara sholat. Alhamdulillah ini rahmat Allah. Mau buka resep masakan malah terpencet channel SMK. Dan pas banget dengan masalah yang sedang terjadi. Sekarang jadi senang ikut kajian SMK. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. MSQ.
Alhamdulillah ada Ustaz, suami saya dapat panggilan kerja setelah MSQ. Nah, sekarang kita udah bikin kelas, ada ngebas kan, ngerti bacaan sholat, SBQ, sekolah belajar Quran, banyak tuh diundang. Alhamdulillah Ustaz, wasilah SMK, MSQ, mandi sebelum subuh, sekarang pikiran fresh, badan fit, alhamdulillah. Dan Allah tuh tidak pernah mengingkari janji kepada hambanya. Ayo bangun subuh, ayo perbaiki. Fa'anna tu'fakun. Ngapa kau masih cari-cari yang lain gitu? Ngapa sih cari Tuhan yang lain tuh ngapa gitu? Fa'anna tu'fakun juga artinya hati-hati berharap ya, gitu loh. Hati-hati ya kalau deal-dealan sama orang. Nanti aku lamar kamu gitu. Maka saya bilang sama anak-anak cewek kemarin kan, cowok yang baik itu bukan yang ngasih coklat. Cowok yang baik itu adalah cowok yang menentukan tanggal akad. Anti baper, masuk. Langsung catat quote of the day, status hari ini, masuk. Nanti anti baper goes to school. Cowok yang keren itu bukan yang bisa ngasih coklat. Cowok yang keren itu yang bisa ngasih tanggal akad. Kita ulang lagi. Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsika. Jadi apa yang dikasih Allah enggak ada yang bisa mengambilnya atau menghalang-halanginya. Tapi lanjutkan. Udah beres ya surat Fatir ya? Masih ada waktu? 10 menit lagi ya. Buka surat Al-An'am. Ayat 17. Ayat ini menjadi penetralisir. Apa enggak? Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Langsung dinetralisir. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan selainnya. Ini apa? Total berharap, total berserah hanya kepada Allah. Surrender, gak akan direbutin betul-betul. Orang mau ngancam nih, orang mau ngancam, kamu nanti saya bunuh, kamu nanti saya santet, kamu nanti saya celakakan. Kalau itu bukan dari Allah, gak bisa dia, demi Allah gak bisa. Ingat cerita Rasulullah diletakkan pedang depannya sama salah satu orang kafir Quraisy. Hai Muhammad, siapa yang bisa nolong kau? Siapa namanya? Du'sur kan? Siapa yang bisa nolong kau Muhammad?
dengan santai baginda Rasul bilang, Allah yang melindungi. Begitu disebut Allah, lepas pedangnya, bergegar, diambil pedangnya sama Rasulullah, disorongkan balik. Nah, kalau sekarang siapa bisa nolong? Saya ngalami itu 2008. Waktu saya dulu di Poso, Sulawesi Tengah ya. Sulawesi mana? Sulawesi Tengah. Di Poso 2008 itu diancam. Keluar enggak kita dari pondok ini? Keluar enggak dari tanah ini? Kalau enggak, nanti malam kita tidur kami bom. Datang lagi dia. Nah, keluar enggak kita dari pondok ini? Kalau enggak kita keluar dari pondok ini, nanti malam kita kami tembak. Pistol itu diletakkan di atas meja depan kami semua. Itu orang yang ngancam, pakai atribut Islam, gamis, berjenggot juga. Itulah di situ tuh saya belajar, nggak bisa menilai orang dari penampilan. UUD apa? UUP, ujung-ujung duit, ujung-ujungnya proyek. Minta apa sih dia? Ngusir-ngusir kami dari Pondok Poso tuh, minta proyek. Kan ada Pondok Putra, pembangunan Pondok Putri. Nah, dia minta Pondok Putra biar dibangun sama orang lain, Pondok Putri dibangun sama mereka. Itu bau ujungnya. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu. Kashif artinya hijab, penghalang. Ingat benar. Hampir tiap malam kami diteror. Hampir tiap malam diteror. Akhirnya kita kasihlah tuh proyek, dan antum bisa tahu lah sesuatu yang dikerjakan sama yang bukan ahlinya. Preman suruh ngerjakan bangunan, tapi pakai gamis, jenggot juga, hitam juga sini ya. Jadi bukan barang kemuliaan itu. Mohon maaf ya. Kalau hitam tuh tanda orang tuh taat tuh di Afrika. Bukan cuma keningnya yang hitam. Jadi jangan ngerasa ada titik luak di kening tanda soleh gitu. Belum tentu. Mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya, boleh tak? Ustaz ngomong itu kan Ustaz ada tandanya. Nanti saya bikin. Kalau orang lain kan 2, saya 10 di sini. Ayatnya belum selesai. 5 menit lagi. Wa iyamsaska bi khairin. Ayo. Baca Quran, tengok Quran. Ali Imran. Al-An'am, sorry. Wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah mau ngasih tuh, antum mintanya Avanza, Allah ngasihnya Innova. Antum mintanya motor, Allah kasihnya mobil. Antum mintanya pesawat ekonomi, Allah kasih kelas bisnis. Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Itulah yang saya alami dengan izin Allah. Bisa dipahami kira-kira?
Jadi ayat ini menjadi reminder. Ingat tadi urutannya dari 35 ayat 2 sampai 3, kita lompat kepada ini kan tadi kan 35 35 ayat 2 sampai 3, 6 ayat 17. Di 6:17 ini antum baca lagi ayatnya. Wa in, ada kata-kata in. In itu berarti bisa ya, bisa enggak. Ada kemungkinan antum dikasih masalah sama Allah, tapi ada kemungkinan antum ditolong sama Allah. Dua-duanya sama-sama in. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau sudah memang jatuh tadi misalnya, udah hati-hati pun terpeleset. Anak jatuh, istri merantau, suami batu. Apa? Anak jatuh, istri terantau, suami batu. Tidak ada yang bisa ngalang itu. Fala kashifalahu illahu. Tapi jangan dipotong ayatnya. Wa iyamsaskallahu bi wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala. Ayat inilah yang bikin saya itu pede. Ayat ini yang bikin saya itu sambil ngelap meja atau aji itu saya bilang insya Allah nanti suatu saat aku akan muncul ke permukaan. Sambil megang serbet biru putih tuh, sambil bawa jualan bubur ayam kampung yang tak laku itu, saya bilang insya Allah suatu saat aku akan muncul ke permukaan. Saya ingat tuh berdoa dekat pohon pisang, depan warung kopi itu aja itu dulu ada pohon pisang. Saya berdoa di situ, ya Allah kasihlah aku nih rezeki yang banyak ya Allah, tapi dengan rezeki yang banyak itu aku tidak perlu meninggalkan masjid. Jadi minta itu agak aneh banget, orang miskin tak berduit banyak utang, habis kena fitnah macam-macam, berdoanya gitu. Ya Allah saya bilang, aku pengen punya rezeki yang banyak, tapi tidak usah meninggalkan masjid, dekat-dekat dengan masjid, ya kan, dekat-dekat dengan kebaikan, tidak perlu satu-satu jungkir balik. Banyak rezeki Allah minta banyak, dikabulkan Allah. Dapat rumah, nempel masjid. Yakin antum akan muncul ke permukaan. Betulkan diri, betulkan akhlak, betulkan attitude. Saya sudah bilang berkali-kali, banyak orang hari ini ibadah bagus, tapi sama manusia kurang ajar. Kelakuanmu dengan sesama manusia tuh bikin rezeki kau tak bisa dapat. Dikasih tahu marah, kasih tahu baper, ada masalah sedikit left group, bencong. Apa? Bencong. Ulang. Wa iyamsaska bi khairin ya. Wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Fa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah mau ngasih, terlalu banyak caranya Allah mau ngasih. Jadi tadi yang saya bilang, awalnya saya sungai raya dapat pertolongan, sungai Jawi, Parit Yuseng, mana-mana, lama-lama keluar Kalbah, Sambas, Ketapang, Pontianak, itu Sibau, Sintan, loh kok Kalbar sekarang. Bergerak dikit lagi main Kalbar nih. Mulai saya ke Bengkayang, mulai saya ke Sambas, masuk saya ke Anjongan, masuk saya ke pengajian-pengajian di daerah itu. Pertolongan datang dari Ambon, dari Papua, dari kok bisa begini ya? Nggak kenal. Dulu masih pakai BBM namanya, BlackBerry Messenger.
Yang kalau mau ketemu orang harus minta pinnya dulu kan. Ada yang pernah di zaman itu? Tidak ada. Hidup tidak zaman itu. Lalu masih hidup waktu itu ya. Ngobrol sama istri. Bunda, wa iyamsaska bi khairin bahwa ala kulli syai'. Siapa yang mikirkan skenario-nya? Siapa yang mikirkan caranya? Masuk akal enggak? Yang terjadi dalam kehidupan itu seringnya masuk akal atau sering tak masuk akal? Yang di TikTok nih polos. Ada Ustaz, saya masih hidup sampai sekarang alhamdulillah. Ya Allah. Sekarang coba jawab, nikmat Allah yang sedikit atau syukurnya yang kurang banyak? Syukurnya yang kurang banyak. Syukurnya nih kurang banyak nih, gara-gara salah membanding atau salah menemukan pembanding. Betul nggak? Lihat akhirat kemana? Ke atas. Lihat dunia. Yang terjadi sekarang, lihat dunia ke atas, lihat akhirat ke bawah. Mending aku sedekah 1 juta, dia tak pernah sedekah. Malu lah pakai motor 150 cc, ya minimal 250 cc lah. Yang udah 250 cc, ya minimal 500. Udah punya motor 500 cc, dengan 1200. Gitu psikologisnya. Tanyalah sama anak motor tuh. Betul nggak? Honda Beat dimodif. Honda Beat kok dimodif? Minimal tuh X-Ride. Mau X-Ride, naik X-Ride. Malah masih 125 cc. X-Max lah. Naik 250. Udah 250, 3 biji 250 cc tuh. Masih gak? Kurang. Udah main Ferrari, udah main Lamborghini, main klasik Mercedes Benz 1960, pakai mobil tua lagi. Gimana lah orang? Ayo jawab. Nikmatnya yang sedikit, rezekinya yang sedikit, atau syukurnya kurang banyak? Dah tulis besar-besar. Jadi ketemu sekarang jawabannya. Kenapa tidak bahagia-bahagia? Bukan nikmat yang sedikit, syukurnya yang kurang banyak. Syukurnya kurang jelas, fix dah. Ketemu kita masalahnya hari ini. Apa masalah kita hari ini? Kurang syukur. Kasih tahu sama istri tuh. Yang coba lihat kita dulu dengan kita yang sekarang. Itu ngomong sama istri. Kita laki-laki yang takut. Kasih tahu dia, didik dia, sampaikan sama dia. Ustaz ngomong tuh udah dengar sekarang. Jam subuh udah dengar. Saya marah ke saya apa tahu dia. Apa yang di otak kepala saya? Bandingkan kita yang sekarang dengan kita yang dulu. Banyak tak nikmat yang sekarang? Masya Allah, tabarakallah, banyak nikmat. Maka ketemu tersangkanya hari ini. Siapa? Kalau terbalik gimana Ustaz? Dulu lebih banyak. Cek dulu tuh datangkan ketaatan dak. Memang banyak dulu duitnya, banyak uangnya, tapi dari sumber yang haram. Bahagia dak? Ada memang banyak yang curhat sama saya, Ustaz. Dulu duit saya banyak Ustaz. Pernah ke masjid? Nah itu loh Ustaz. Jumatan ya. Itu pun kalau udah selesai khutbah. Maka berkali-kali Allah bilang qalilan ma tashkurun, qalilan ma tadhakkarun.
Saya yakin di antara abang kakak ini ada yang duitnya jauh lebih banyak, tapi tidak mendatangkan ketaatan. Tahu enggak? Ada enggak? Yakin enggak di sekeliling kita? Atau jangan-jangan kita ya orangnya? Duit lebih banyak. Lebih banyak dulu. Ustaz, alay, kalau nengok duit-duit saya dulu ya Allah Ustaz. Dengan yang sekarang gelinding nolnya. Dulu 75 juta sebulan. Sekarang 7,5 juta, kan gelinding nolnya. Ada 7,5 juta, masuk munzalat jadi 740.000. Hilang nolnya satu. Tapi dapat jodoh, dapat anak, dapat hadiah umroh, dapat motor. Loh, dulu saya duit banyak tak sampai ke Baitullah. Ini nol gelinding kok malah sampai ke Baitullah. Saya bilang itu rezeki tidak dari Allah. Iya, saya rezeki. Dapat suami, baik pula suaminya, sayang sama dia, sayang sama anak-anaknya. Macam mana tuh? Ayo, ketemu enggak tersangkanya hari ini? Ketemu enggak masalahnya apa? Makanya Allah bilang di surat Fatir tadi, ya ayyuhan nasun uru nikmatallahi alaikum. Suruh ngecek nikmat-nikmat, bandingkan diri kita yang sekarang dengan yang dulu. Tapi saya mau tanya sama antum. Tapi kesadaran kayak gini nih, Allah kasih ke semuanya atau orang-orang tertentu saja? Ayo, Allah kasih kesadaran. Saya ngomong kesadaran ya. Allah kasih kesadaran ini kepada semua orang atau Allah kasih ke orang-orang tertentu? Itulah yang disebut hidayah. Jadi apa masalah kita? Syukurnya yang kurang. Tegur istri antum, tegur suami, kasih tahu, suamiku, istriku, banyak-banyak bersyukur itu nikmat Allah. Anu kalau mau komplain terus. Kalau mau kurang ya pasti kurang terus. Betul tak? Kalau mau cari kurangnya kurang terus tak? Mana dicukupnya? Berapa juta orang dikasih? Makanya harus MTC. Apa MTC? Menentukan titik cukup. Diskusi sama istri. Saya tentukan titik cukup kita berapa. Nambah suka, dikurangi baper. Kan? Apa bedanya dengan surah Al-Fajr tadi itu? Dikasih rezeki dia bilang Robbi akroman. Dikurangi rezekinya Robbi ahana. Kalau Allah kasih rezeki dia bilang Allah baik. Begitu berkurang Allah tak kasih. MTC menentukan titik cukup. Inilah pelajaran-pelajaran di universitas kehidupan UK. Belajar terus kita, kuliah terus sampai kapan? Mati. Wisudanya kapan? Pas dibungkus kain kafan tuh wisuda. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Apa doanya? Wafat dalam keadaan husnul khotimah, mudah dan tidak menyusahkan. Ada yang mungkin merasa Ustadz duit saya tidak sebanyak dulu, sekarang duit saya tidak sebanyak dulu, tapi saya lebih tenang sekarang. Nanti abang kakak kalau istiqomah, abang akan punya duit lebih banyak dari dulu dan lebih tenang dari dulu. Mantap gak? 3 tambah 1? Berdoa, benar. Saya ngalami dengan izin Allah. Rezeki, kebahagiaan, kesehatan lebih banyak dari dulu, dan ketenangan, kebahagiaan, keberkahan Allah saya rasakan dengan izin Allah lebih banyak. Ternyata cara mendownloadnya adalah memperbanyak dan mengupgrade rasa syukur.
bukan kerja keras. Janji Allah di surat Ibrahim ayat 7, ta in syakartum la azidannakum. Kau tambah syukurmu, ku tambah nikmat. Tapi kan kita suka komplain, kok cuma segini bi? Oi, cabai mulut promo-promo kayak gitu. Apa? Yang suka ngomong, kok cuma segini bi? Kok cuma segini ya? Dia apa kan? Cabai mulut. Mana cukup? Cabai naik, ini naik, bibir aku naik gak ya? Kok jadi segini bi? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kok udah ngomel-ngomel gini nih jadi panjang nih tosnya. Tadi pada 5 menit ya saya bilang, nah lebih 15 menit dah nih. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Pasti aku tambah. Jadi gini loh, saya mau ngajak abang-abang kakak-kakak. Oke, udah bagus nih. Dulu duit saya lebih banyak Ustaz. Kan gini nih. Gini loh. Dulu uang banyak, tapi tidak tenang. Bilang ke arah sudah sama ya. Ya. Jadi uang banyak, hidup tak tenang. Sekarang uangnya dikit, tapi hidup lebih tenang. Percaya gak? Antum akan punya episode istimewa yang saya bilang dengan hidup berkualitas. Uang banyak, sedekah juga banyak, tenang, bahagia, berkah, istiqomah. Keren gak kira-kira? Mau gak di zona itu? Bisa sedekah seenaknya. Tahu gak sedekah seenaknya? Tak pernah mikir lah. Ini kan baru masuk di zona tengah-tengah nih. Uang sedikit, gak sebanyak dulu, tapi lebih tenang. Mau gak masuk ke zona yang putih nih? Insya Allah nanti akan sampai. Kapan antum menentukan? Kapan antum mau memulainya? Sekarang. Kapan mulainya? Baik-baik sama orang, baik-baik sama kawan, baik-baik sama sebelah kanan kiri, baik-baik kalau ngetik di grup, baik-baik. Insya Allah zakat dalam jumlah banyak, zakat dalam jumlah besar bukan mimpi, benar.
berinfak dalam jumlah besar, bersedekah dalam jumlah besar, bisa lu lakukan sekarang. Do it now. Kurangi gaya. Jangan banyak gaya. Yang bikin antum sangset ini kan banyak gaya, betul tak? Sebut jujur, banyak gaya tak? BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Ketemu permasalahan hari ini? Dapat apa permasalahannya? Apa diskusi sama istri? Apa yang kurang? Apa yang kurang? Kurang syukur. Makanya komplain terus. Saya berdoa semoga abang kakak masuk ke zona 3. Ya, zona 1 tadi apa? Uang banyak, hidup tak tenang. Zona 1. Jadi kita naik level. Ini tadi saya bilang zona 1, zona 2, mungkin ada yang di zona ini. Sekarang sepertinya banyak di zona 2 nih. Zona 2 banyak gak? Uangnya gelinding, nolnya gelinding. Dulu bisa dapat puluh juta, sekarang nolnya hilang. Tapi lebih tenang. Oke. Nanti antum akan lompat dan naik ke zona 3 insyaallah. Mau enggak? Mau enggak? Tambah duitnya, tambah rezekinya, tambah hartanya, tambah amal solehnya, hidup tambah tenang. Masya Allah. Allah kasih bukan cuma uang yang banyak, Allah kasih juga rezeki yang banyak. Bisa sedekah seenaknya tadi saya bilang. Nah, sekarang yang zona 2 siap-siap insyaallah. Nanti Allah akan pindahkan kita ke zona 3. Bismillah ya, jadi doa ya. Caranya gimana masuk ke zona 3? Mana zona 3? 14 ayat 7. Oke? Diskusi sama istri, obrolkan sama suami, Papa, bukan rezeki yang sedikit, Pak. Syukur kita yang kurang banyak. Ayo Pak, kita pindah ke zona 3, Pak. Gitu ngomong sama istri, jangan marah-marah. Ngomong baik-baik. Sayang, Bunda nih atau Mama nih pengen keluarga kita nih masuk di zona 3. Habis ini langsung lah, rapatlah keluarga habis ini ya. Yang punya apa? Yang punya. Yang tak punya? Adalah Izul sama Sigit rapat berdua gitu lah. Ya, saya tahu. Sekarang antum banyak di zona kedua kan? Banyak zona 2. Oke, paham. Saya mau ngasih tahu sama antum dan mendoakan di subuh yang penuh berkah ini antum masuk di zona ketiga. Amin Allahumma amin. Allahu Akbar. Caranya gimana? Hablum minan nas, hablum minallah. Betulkan hubungan sama Allah, betulkan hubungan juga dengan sesama. Kalau ada yang negur, jangan baper. Ada yang kasih tahu, jangan marah. Ya, jangan jadi rengas kalau kata mama saya tuh. Orang macam buah rengas, disentuh gatal, disentuh gatal. Dah, oke, begitu kira-kira mau kakak hari ini. Mudah-mudahan tambah semangat ya hari ini ya. Nah, hari ini saya kasih semangat ya. Udah sering gak pernah marah kan? Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Barakallahu fikum berkah selalu. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakan saya, doakan istri saya, doakan keluarga saya, doakan mama saya, doakan ibu saya, doakan kami adik-beradik sekeluarga, dan doakan juga keluarga besar masih kapal Munzalat dari Aceh sampai Papua, semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum berkah selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.